Salam Pastor. Shalom. Ini udah lama sih mau dipertanyakan nih. Sebenarnya baru ini puji Tuhan ini baru sempat. Ya, Saya nggak punya teman. Dia terima Yesus benar-benar dipanggil Tuhan ya karena melalui mujizat. Terus adiknya juga ikut cewek sesama cewek nih ikut terima Tuhan Yesus. Terus adiknya itu karena diguna-guna orang sakit jiwa. Pernah masuk rumah sakit jiwa, bahkan pernah dipasung. Nah, terus karena adik itu pernah hilang sampai ke Surabaya, akhirnya pulang. Pas pulang itu dia waktu itu masih ada La TV yang suka film-film yang apa ya, film-film yang apalah azab-azab lah yang orang gantung diri apa. Nah, namanya orangnya konslet otaknya, akhirnya gantung diri tuh dia. Aku cobain katanya gantung diri kata dia gitu kan. Kok orangnya kok coba mati nggak aku? Mati beneran. Lalu itu adiknya itu meninggalkan di rumah orang tuanya, dikubur secara Islam. Nah, terus adiknya memang rajin udah gereja baca Alkitab semua, dia kakak adik tuh memang udah rajin banget. Nah, terus si kakak pokoknya sekarang tuh dia udah mulai menjauhi persekutuan doa yang ibu-ibu yang suka rempong gitu, karena ibu-ibu tuh pernah ngatakan ya itu pasti masuk neraka kata dia, apalagi dikubur secara pakai apa namanya yang dipocong-pocongin, terus kata dia pakai acara gantung diri kata dia bilang begitu, itu kan kayak Yudas katanya itu masuk neraka. Nah, kakaknya akhirnya tidak mau lagi bergabung dengan beberapa ya persekutuan doa begitu. Tapi kalau gereja masih lah sekali-sekali gitu. Nah, itu saya mau tanya itu. Mohon jelaskan banget. Nanti aku akan jelaskan temanku. apa yang mau dijelasin? Eh, ini ya masuk neraka enggak gitu loh Masuk istilahnya neraka kan. itu. Oh, masuk neraka ya, bener ya? Oh. Cara bayangin ya, mengapa dia bisa katanya kesurupan tadi? Artinya dia tidak punya iman. Hmm. Harus Memang terima. hmm. Cumanya Oh. begituan kan nggak perlu disampaikan. Hmm. Nggak perlu buat gosipan. Iya. Iya karena memang tahu semua sih keluarga temannya juga Dan gitu. lagian apakah kita tahu benar itu ada di neraka apa enggak? Nah, iya 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 Yang iya nggak benar. usah disampaikan, yang gitu-gitu tuh nggak usah disampaikan. Hmm, iya memang adiknya sih memang konslet sih otaknya. Mana pernah masuk rumah sakit jiwa, pernah dipasung. Memang otaknya sakit jiwa sih, gitu loh. Nah itu soalnya Konslet. masalah bukan. Jadi kalau bilang kerasukan, disantet apa segala macam diguna-guna, saya nggak percaya ya. Itu Betul. semua intinya begini loh. Ini orang jiwanya terganggu. Kalau Mm, orang jiwanya terganggu, kenapa? Karena ada apa? Masalahnya dia ada sakit apa? mm, Banyak mm, macam-macam. Orang kalau sering depresi, sering apa? Ada mm, apanya yang nggak benar? Nah, dibacain firman Tuhan. Tapi kalau mm, dia bilang baca firman Tuhan ini berarti dia nggak punya iman. mm, Kenapa nggak punya iman nggak dituntun? Nah, kalau udah begitu tuh jangan terus, ya ini orang pasti masuk neraka ya, jangan diomongin begitu, nggak enak ya. Kita mm, mm, kehilangan orang aja sudah sedih, tambahin diomongin masuk neraka. mm, Jangan. Cuman karena Budi yang nanya ya saya tanya masuk neraka kan bukan orang yang nanya. Kalau orang yang mm, nanya sama saya bilang ya kamu gak usah pusing mau masuk kemana. Jangan mm, pusing. ya, 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 ya. Itu. Gue sempat menjauhi sih persekutuan doa itu. Ya memang Nah, jauhin kalau pasukan-pasukannya nggak sehat itu jauhin aja. betul, 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 betul. Suruh Ya, kesini aja. siap, siap, siap. Mm-mm. Oke, oke, oke. Jadi kita juga jangan jangan mempersoalkan dia masuk kemana, kita juga nggak tahu, ya kan? Hmm, Ya kan? hmm, Cuman kalau dari cara ceritanya begitu tadi, kan saya nggak tahu ceritanya seperti apa detailnya kan. hmm, Nah, dia dituduh sakit jiwa atau memang sakit jiwa, nah itu kan ribet pokoknya panjang itu urusannya. Nggak perlu jawab di sini juga, tapi intinya hmm, pokoknya kalau sudah mati itu jangan dibahas masuk kemana. Gitu loh, karena itu menyakitkan hati orang yang mendengar keluarganya. betul. Nah, sekarang Brigadir J itu masuk surga apa masuk neraka? Nggak tahu. Oh, Aku nggak lihat. hmm. Iya. Ya, tapi kalau ngelihat dari ciri-cirinya dia masuk neraka. Hmm.
Nah, tapi kalau kita sama keluarganya nggak boleh ngomong, kenapa bisa masuk neraka? Ya kan kelihatan kalau dia orang benar dia nggak perlu takut memohon-mohon, ya kan? Kalau dia memang benar katakan benar, dia akan menghadapi kematian itu dengan sukacita, bukan dengan memohon-mohon ketakutan. Kalau ada orang takut mati itu berarti ada yang salah sama hidupnya dia. Kalau ada orang yang terus ini orang yang jiwanya terganggu itu adalah orang-orang yang nggak punya iman. Ya kan? Makanya para dokter psikolog itu menyembuhkan jiwanya itu dengan apa? Dengan dikasih motivasi supaya dia punya iman kan, supaya dia punya pengharapan. Betul. Iman itu bisa menyembuhkan jiwa yang sakit. Definisi kita imannya ngerohani spiritual. Tapi kalau definisinya psikolog, namanya iman itu kepercayaan diri itu tadi, supaya jiwanya nggak goyah, supaya pemikirannya itu nggak goyah. Sebenarnya simpel sekali. Imannya bagi kita itu sebenarnya adalah sebuah sauh buatnya dia supaya jangan goyah. Dia terganggu jiwanya karena dia tidak punya keyakinan yang teguh di dalam hatinya. Apalagi berkepribadian ganda, goyang dia. Karena dia nggak punya iman yang teguh. Nah, orang kalau nggak punya iman kan nggak masuk surga, udah pasti. Itu simpel, pasti udah masuk surga. Sama orang yang takut mati itu udah pasti dia belum selamat. Kenapa dia takut mati kalau dia percaya sama Tuhan? Betul. Ya kan? Betul. Orang-orang kayak orang-orang Kristen tuh mati dibakar jadi obor itu malah nyanyi memuji Tuhan. Ya kan? Karena dia punya iman. Contohnya begitu. Oke ya.